Ya, teman-teman, hari ini tanggal 18 bulan 10 jam 7.21 kita akan update pagi hari untuk emiten-emiten teman-teman yang ada di daftar kolom komentar semalam ya. Mungkin yang sudah dikasih tanda lope-lope harap bersabar aja, itu udah masuk watchlist saya. Kenapa saya tidak buru-buru bahas ya, karena mungkin antriannya agak lumayan panjang mungkin ya teman-teman ya. Terus kita akan mengupdate-nya siapa yang masuk duluan, ya itulah yang akan kita bahas gitu ya. Makanya teman-teman harap bersabar aja apabila ada yang belum dibahas. Mohon maaf ya kalau istilahnya nggak buru-buru dibahas, karena saya juga harus melihat dulu teman-teman ya prosesnya seperti apa. Saya tidak mau menjanjikan sebuah rekaman video itu dalam bentuk asal-asalan gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi ini transaksi untuk tanggal 17 kemarin ya, hari Kamis ya, sekarang hari Jumat kan. Kita langsung aja teman-teman, dan terima kasih kepada yang sudah mendoakan saya. Semoga teman-teman dikalikan 10 kali lipat ya untuk doanya. Dan setelah memberikan super tank gift ya, juga terima kasih. Yang sudah berkomentar, yang memberikan masukan juga terima kasih. Terus yang subscribe, baru subscribe juga terima kasih. Apalagi yang sudah lama, mungkin teman-teman juga tahu. Kalau yang udah lama ya, kalau istilahnya memberikan masukan juga luar biasa. Dan setiap emiten teman-teman yang udah lama mungkin tahu ya, ketika udah di kolom komentar udah dikasih tanda lope-lope, berarti itu akan dibahas berikutnya gitu ya. Dan yang belum dikasih tanda lope-lope sudah saya baca, ingat ya, sudah saya baca, tetapi lagi nunggu watchlistnya dulu untuk dimasukkan, biar nanti saya pas udah masuk watchlist akan kita bahas itu secara baik ya. Mudah-mudahan bisa menyajikan pembahasan yang baiklah buat teman-teman gitu ya. Semaksimal mungkin saya emiten apapun gitu ya, semaksimal mungkin akan memberikan yang terbaik lah, dan semua yang saya ketahui akan saya berikan kepada teman-teman. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Ini bagian keempat berarti ya. Ini bagian keempat ya, di transaksi untuk tanggal 17. Ingat ya, ini transaksi tanggal 17 ya, saya upload pagi hari. Baik, selanjutnya ada PSAB teman-teman ya. Ini PSAB untuk dilihat bagaimana kondisinya PSAB. PSAB udah break, sudah tercapai target saya, dan yang ketiganya juga sudah tercapai. Lantas teman-teman bagaimana? Kita lihat PSAB ya. Kondisi itu, maaf sebentar ya. Bukan di sini teman-teman ya. Di sini nih. Nah, di sini nih PSAB. Nanti teman-teman kalau yang punya broker ini ya, bisa kalian lihat ini di Pundacat ya. Ambil aja 3 seperti ini nih. Min untuk PS standar 3 tahunan, 1 plus untuk 3 tahunan, sama negatif plus untuk 3 tahunan. Itu untuk menentukan batas atas batas bawahnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, PSAB sekarang dalam posisi di over value-nya untuk 1 tahunan. Jadi artinya teman-teman untuk beli sekarang ya lagi mahal gitu ya. 3 tahunan juga sama lagi mahal. Hati-hati rawan koreksi. 5 tahunan juga lagi mahal. Artinya ini pas di gini di mahalnya. Nah, untuk 10 tahunan untuk kedepannya mungkin bisa ke harga 395. Apakah tahun ini mau mencapai 365-nya? Kita harus cek dan cek and recheck lagi, mungkin untuk nanti di tahun berapa nih? 2016 mungkin ya, bisa saja teman-teman bisa ke arah sana ya. Cuman kita anggap ya pucuk di tahun berapa nih? 2019 ketika Covid. Ya mudah-mudahan ketika Covid ini bisa mencapai ya 347. Cuman saran saya lebih baik teman-teman istilahnya nunggu koreksi aja lah. Andaikan dia mau ke atas, istilahnya biarin aja. Walaupun nih lihat nih, walaupun si bandar lokal udah akumulasi, foreign juga akumulasi gitu ya. Teman-teman ini kalau dia mau menunjukkan ke atas lagi udah bagus sebenarnya step ininya, apa namanya, sideway-nya. Nah, dia lihat rata-ratanya itu sideway dulu teman-teman. Jadi jangan ngambil di area sekarang, tunggu konfirmasi teman-teman ya, apakah dia akan ke bawah atau ke atas lagi. Tunggu konfirmasi aja, karena kecenderungan, ingat kecenderungan setiap dia break panjang dengan candle panjang dia ada koreksi. Nah, tunggu di koreksinya aja teman-teman. Apalagi ini kan udah break di angka 301-nya ya, sesuai dengan yang target yang saya capaikan.
Kemarin kan target hanya kesentuh sama shadow, sekarang udah tersentuh sama body. Jadi ini hati-hati teman-teman untuk koreksinya. Kalau mau ngambil jangka pendek mungkin bisa koreksi, tapi untuk jangka panjang bisa ke angka 43 berapa? 396 ya, 400 lah. Cuman harus jangka panjang teman-teman, nunggu koreksinya aja. Ada kecenderungan ketika dia 1 tahunan udah menyentuh over ya, lihat overnya udah kesentuh. 3 tahunan juga tadi udah kesentuh juga ya, artinya ini tinggal nunggu koreksinya aja. Oke teman-teman, seperti itu tuh ya. Ini siapa yang ngambil, coba lihat. Ini rawan untuk jualan teman-teman kalau yang udah seperti ini ya, karena dia kecenderungannya si bandar itu ngambil keluar di harga tertinggi, terus ngambil lagi di harga tertinggi, ketika koreksi langsung dia jualan lagi. Nah kecenderungan seperti itu biasanya sejarah suka memberikan potret untuk kedepannya ya. Ini sejarahnya seperti ini teman-teman ya. Sejarahnya up tinggi ke bawahin, up tinggi ke bawahin. Jadi hati-hati aja ya. Mungkin bisa ke area 264-nya gitu ya, atau enggak jangan ke 264 deh, ke area 277 lah. Siapa tahu koreksi dikasih ke angka situ ya. Dan ini udah tercapai, istilahnya target yang saya penuhi sudah tercapai, PR saya udah selesai. Ini tinggal sunahnya aja. Nah makanya ketika sunah, walaupun ini ada pengambilan volume besar, terus istilahnya ada poren ataupun pada bandar lokal masuk, harus hati-hati teman-teman, karena ini sudah mencapai harga tertingginya selama 3 tahun dan 5 tahun. Apakah akan ke atas lagi? Tunggu koreksi. Ingat ya, tunggu koreksi. Jangan sampai kalian FOMO ya. Ingat, jangan sampai kalian FOMO. AI, PC, AZ, MG untuk lokalnya, ada CP, tapi bagus nih teman-teman, ke teman-teman kita bukannya pada ngambil tapi pada jual, lebih baik begitu. Dan yang udah punya barang dari bawah mah teman-teman udah tahan aja ya, kecuali yang baru beli jangan. Ini CC juga sama AK udah masuk, BK udah masuk. Ini hati-hati si BK, kadang-kadang dia memberikan suatu kejutan untuk jualan di bawah. BK sudah ngejual, BK ambil 355, jual 161. CC ngambil 941, jual 177 ya. AK ngambil 1 juta lot, jual 217. Artinya si AK masih memimpin ya, sama si CC berdua nih, AK, CC sama BK. Ini kerjasama yang sangat afik banget sama untuk PSAB teman-teman ya. Cuman saran saya hati-hati seperti itu ya, tunggu koreksinya aja. Oke lanjut, ada LPKR. LPKR tidak ada yang harus ditanyakan kan. Kita lihat LPKR posisinya seperti apa. LPKL, L-nya mana? LPKR. Nah, Lipo Karawaci. Kita hapus PSAB-nya, tinggal LPKR untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dia udah overnya, lagi koreksi sebentar teman-teman, bisa menuju ke angka paling tingginya di 151 teman-teman ya. Jadi ini lagi koreksi sebentar, siapa tahu dikasih ke atas. Ini juga masih MA10-nya masih menuju MA20-nya udah mulai ke atas. Terus si candle MA10-nya emang udah di bawah. Udah atas karena cuma dia ada konfirmasi untuk naik ke angka 151. Ini si candle kembar udah keluar teman-teman, hati-hati aja. Bisa koreksi ke area 98 atau enggak ke 95-nya. Kalau dia koreksi ke angka 95-nya ya, 95 itu bagus. Kalau ada pantulan, kita lihat pantulannya apakah akan mantul di area 95-nya. Ini pengawalan sebenarnya sudah selesai gitu ya, sampai ke area 94-nya. Cuman dikasih bonus ke angka berapa nih? 113. Sekarang dikasih bonus lagi ke 120. Lihat untuk 1 tahunannya teman-teman, dia udah over ya, udah menyentuh overnya. Tunggu koreksi aja, kalau kalian suka tunggu koreksi aja ke angka 98 ya kalau dikasih, karena di sini ada gap. Terus yang dari bawah biarin aja sampai dead cross ya, kalau udah dead cross baru, karena juga ini ada 115-nya ada kemungkinan ke atas. Cuman kalau 1155 tidak ketembus malahan dead cross, ini mungkin untuk target selanjutnya di yang akan datang setelah penurunan. Terus di sini saya informasikan bandar lokal udah mulai keluar banyak. Kemarin ngambil, sekarang keluar lagi, tanggal 17-nya keluar. Untuk poren full dia tidak ada untuk poren juga sama, dia ada pengambilan ini. Nah, maaf, untuk bandar lokal ada cenderung dia ngejual selama 5 hari ini. Cuman untuk poren ada pengambilan kembali sedikit, tapi dijual lagi. Artinya betul-betul ada penurunan ya, teman-teman ya. Ini juga setelah ngambil
dia turun, tinggal menyisakan poin doang sedikit. Di sini untuk poren ada si AK 553.000, tapi si Cece udah ngejual. Si Cece betul jualan di atas. Untuk domestiknya per hari ini Cece juga ngambil di domestiknya ya. Jadi Cece poren keluar, Cece lokalnya masuk teman-teman. Tapi dia bukan dari bagian dari bandar ya. Ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan dia dikasih koreksi ya ke sini. Kalau dia tidak turun tapi ada pengambilan, kemudian dia akan dikatasin lagi mungkin untuk menuju puncak tertingginya gitu ya. Di berapa tadi puncak tertingginya nih selama 5 tahunan nih? LPK bukan 5, bukan yang ini ya. Bukan puncak tertinggi. Jadi ini untuk 1 tahunan udah tertinggi ya. Mudah-mudahan dia bisa ke angka 152-nya ya. Ini lagi koreksi dulu. Jadi kalau dikasih koreksi bagus teman-teman ya, selagi dia lepas daripada 95 kalau enggak 98-nya, karena kecenderungan untuk ke atasnya ada ya teman-teman. Atau enggak ke sini ya mungkin ke area 110 yang tidak jebol MA20 aja. Dia bisa ke atas lagi karena udah ada konfirmasi dia mau ke atas ya. Oke, teman-teman lanjut. Ada Teguk ya. Teguk. Ini teman-teman suka pada beli di atas apa di bawah sih? Kalau yang udah di atas teman-teman lebih baik teman-teman itu di atas ya, scalpingan aja teman-teman. Kalau untuk jangka panjang atau swing lebih baik teman-teman ngambil di bawah aja ya. Salah puncak tunggu aja koreksinya teman-teman ya. Untuk Teguk per hari kemarin tanggal 17 ada pembuangan daripada bandar lokal, ada si EP YP ya. Dia ngebuang lokal kan, betul lokal. EP YP yang maaf SL teman-teman pada out ya, kemarin udah pada out, bagus nih. Cuman si MG sama si kakak keluar, cuman yang masuk si EP, si YP, OD. Ini YP kalau dia disinyalir sebagai bandar bagus teman-teman ya. YB juga cuma ngambil 8.000 aja ya. Cuman untuk EP sama YP saya curiga dia bukan dari bandar Teguk, tapi dia bandar di lain pada istilahnya penjelajah, bandar penjelajah lah gitu ya. Terus untuk poren dia masuk teman-teman, poren di sini poren keluar, cuma mas gimana sih ini poren? Ini poren nih. Tunggu sebentar teman-teman. Ya dia masuk cuma sedikit poren teman-teman. Teguk tanggal 17. Itu 2 hari masuk teman-teman. Kok sini keluar ya? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini ada kesalahan koreksi. Maaf ya. Ini untuk atas bandar lokal dia akumulasi teman-teman, bandar lokal akumulasi. Maaf ya tadi salah ya. Kita ulang untuk Teguk. Jadi per hari ini itu bandar lokal terdeteksi akumulasi ada siap domestik ya. Tanggal 16 dari tanggal 16 ya, betul tanggal 16. Tanggal 16 ada YP, ada OD, ada YB teman-teman. Itu ada CEP juga udah masuk tanggal 16-nya. Cuma kita lihat tanggal 17-nya karena agak tinggi. EP masuk, YP masuk teman-teman. Jadi si YB juga udah masuk. Kabar gembira nih Teguk teman-teman ya. Kabar gembiranya itu sekarang bandar udah mulai masuk. Sementara ini kan si bandar keluar nih ya dari mulai tanggal 25. Nah 2 hari ini udah mulai masuk. Jadi pertanda akan ke atas mungkin ada. Cuma sayang banget poren keluar ya. Tapi nggak apa-apa lah, ketika poren keluar mungkin ini mau ngambil barang dari poren karena mungkin poren sangat mengganggu untuk pergerakan daripada Teguk ini ya. Jadi gue ngambil cuma sedikit kok, cuma 11.000 lah gitu ya. Kita gabungkan. Nah 14.000 kita gabungkan, tanggal 15-nya sekalian deh 14.000 aja. Jadi tidak terlalu banyak ya. Oke teman-teman ya. Jadi ini kabar gembiranya Teguk lagi diambil sama bandar lokal. Oke, ada aman. Ini aman, pertanyaannya apa? Aman. Kenapa? Kita lihat aja lah aman seperti apa kondisinya ya. Aman secara bandar lokal udah diakumulasi teman-teman, lihat nih. Ini bandar lokal akumulasi dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 10 Oktober. Nah, 10 Oktober kita cek and dicek. Nah, ada PS, ada CC, ada AZ ya, 3 broker tertingginya itu ini ya, walaupun sedikit sih ngambilnya, cuman terdeteksi bandar lagi ngambil lagi ya. Hati-hati ini lagi downtrend teman-teman, lagi downtrend. Tunggu aja area 108-nya mudah-mudahan tidak tertembus.
Terus dari Poren. Nah, Poren semenjak tanggal 11 September diakumulasi teman-teman ya. 11 September. Cuman dia jarang-jarang ngambil. Ada Cece teman-teman, bagus. Coba Cece jualan nggak? Cece sembari jualan, yang ngambil 24 jual 11, artinya dia sembari jalan sembari jualan. Kita lihat terakhirnya pembuangan teman-teman ya, terakhirnya pembuangan. Yang ngebuang Cece bukan. Kita lihat yang ngebuang si Cece bukan. Si Cece yang ngebuang teman-teman ya, sembari ngambil enggak? Oh, ngebuang. Bisa artinya bisa nahan ataupun bisa ngebuang ya. Dia kalau niat ngebuangnya tinggal dihajar aja gitu kan. Cuman ini kayaknya nahan ya teman-teman untuk si Cece-nya biar tidak ke atas. Nah, juga udah terlihat jelas di sini si bandar lokal itu dia ngambil teman-teman ya. Bandar lokal ngambil. Sorry. Poren udah ngambil dari sejak jauh gitu ya. Cuma bandar lokal kemarin ngambil lagi. Artinya kesempatan buat ke atas ada, cuman hati-hati ketika dia di prank ke angka 107. Lihat besoknya lihat sorenya apakah bandar lokal atau Poren ngambil. Soalnya di sini tidak ada tahanan yang untuk keluar ya, di sini cenderung bagus teman-teman. Jadi kalau dia ada koreksi kemungkinan dia bagus ya. Target di angka 120 harus terlewati, tapi target sesungguhnya ada di angka 144 ya. Karena ini target, bukan target, ini harus terlewati dulu 119-nya. Jadi kalau yang istilahnya di harga pucuk kalian nyangkut, kemungkinan bisa kejemput lah. Saya turunin aja tensinya ke 119, 118 atau enggak 115 lah. Kemungkinan 120 akan kejemput ya, kemungkinan ya. Kita lihat posisinya si aman ini bagaimana. Aman yang sedang aman. Saya terlepas daripada pungutan dari bandar pemilik emiten ataupun yang lain, tapi saya lihat untuk lukisan market makernya seperti ini. Aman cenderung murah teman-teman ya, sedikit agak murah untuk punda catnya. Di harga standarnya itu harga buku, bukan harga buku, harga fundamental berdasarkan cat itu 120 ya, pas di angka yang saya gariskan ya. Nah, terus kalau dia agak kiri sedikit mungkin agak mahal, tapi kalau sekarang masih agak murah. Pingin murah banget ya di angka 86 gitu, cuman kagak dikasih lagi kan. Makanya tunggu koreksi aja kalau dikasih ke angka 108. Ini juga belum saatnya kalian istilahnya menentukan sikap ngambil sama tidak. Kenapa? Karena MA10-nya masih di atas candle. Oke, lanjut kita ke Sola. Ini Sola dan harga gocap ya. Sola harga gocap ada transaksi apa per hari ini? Untuk Poren tidak ada transaksi. Untuk bandar lokal masih posisi ngejual teman-teman ya, udah masih ngejual. Artinya si bandar lokal terus ngejual ya, terdeteksi di sini ngejual. Ya tinggal satu-satunya yang ngejual si AZ gitu, berarti si AZ bandar gitu ya. Ini sudah ngambil teman-teman kita, bukan bahaya teman-teman kita ngambil, tapi mungkin ini teman-teman kita lagi coba berspekulasi gitu ya. Bagus teman-teman, karena sudah dikasih tanda sama mereka ke angka 73-nya sudah dikasih tanda ya, target 1 di 73 ya. Apakah akan ke sana? Kita buktikan sendiri teman-teman. Maka target yang selanjutnya ada di 191. Smart money sudah mulai pada ngumpul teman-teman ya. Ini smart money sudah mulai pada ngumpul, udah bagus ya. Jadi tinggal nunggu bagaimana nanti si emiten ini di up sama smart money. Karena dengan adanya smart money saya yakin sih si emiten ini bisa up ke atas. Poren juga belum keluar ya teman-teman, habis pengambilan tapi poin belum keluar. Terus si bandar lokal juga ini habis di FCA kan dia juga udah mulai masuk lagi teman, keluarnya dikit-dikit ya, artinya nahan aja di sebelah kanannya supaya tidak ke atas ya. Ini pengambilannya dari teman-teman kita saja. Kita lihat transaksi untuk 1 bulanan ya, setengah bulanan. Ada si PD yang paling banyak PD, tapi PD kadang-kadang sebagai bandar juga ada teman-teman di PD ya. Nego tidak terlalu besar, ini mungkin teman-teman kita yang sudah tidak tahan akhirnya nego antar broker ya. Cuman kalau brokernya misalnya kayak MG gitu ataupun PD mungkin disinyalir itu bagian daripada strategi mereka untuk mengambil barang yang lebih murah. Tapi biasanya kalau bandar yang ngambil 50, yang 50 aja dia tidak mau mengganggu di regulernya, istilahnya gitu teman-teman ya. Jadi bisa ngambil di harga angka 50, hanya memindahkan aja biar istilahnya tidak terdeteksi dia ngambil secara utuh
untuk bandar detektornya gitu kan. Nah seperti teman-teman, soalnya ya untuk sementara ini karena dia sudah kena FCA, tapi sekarang udah mulai transaksi, udah mulai keren lagi ya transaksinya. Oke, kita lanjut untuk emiten Pren. Nah ini Pren juga sama kena FCA teman-teman ya. Pren kena FCA katanya. Ya betul, Pren kena FCA. Sekarang Pren itu sudah tidak Pren lagi ya. Per hari ini ada pengambilan teman-teman, patut bergembira lah yang punya Pren. Bandar domestik sekarang ngambil, di sini terdeteksi si EP, si CCNI. Kalau Pren itu ngambilnya emang harus jumlahnya jutaan teman-teman. Ini baru 100 ya, mungkin sedikit ya. Kalau sejak 100 itu sedikit. Di pasar nego masih ada yang tukar-tukaran barang antara teman kita. Kita lihat regulernya deh selama berapa hari ini. Ya udah ngambil YP 685. Ini harus jutaan teman-teman. Kalau tidak jutaan, si ini bukan bandar namanya kalau enggak jutaan ya. Si YP terus ngambil barangnya teman-teman. Adakah transaksi di nego? Di nego baru 50.000 aja, kurang begitu. Tapi udah terdeteksi CP ya di sini ya. CP aja mindahin ke 55, artinya betul-betul bandar dia teman-teman. Jadi bandar di sini itu bukan satu broker aja gitu kan. Jadi banyak broker. Ini juga si YP, si BB ngambil di area lumayan lah gitu ya, di area FCA ini udah ngambil lumayan. YP, BB, IN, CC, GR, CP, XA udah ngambil di atas 1 miliaran. Artinya apa teman-teman, mereka nggak mungkin orang-orang bodoh ngambil jumlahnya sampai miliaran begini di harga FCA kalau tidak ada maksud dan tujuan. Mungkin mereka bisa jualan di harga FCA, tapi saya pikir kemungkinan dia harus ke harga normal kan, karena kalau di harga FCA seperti ini cenderung para investor tidak percaya dengan kinerja sebuah emiten. Kenapa tidak percaya? Di FCA aja tidak mau keluar, berarti duitnya gimana dong ini yang pengendalinya gitu ya. Terutama pengendali yang punya duit gitu, berarti udah nggak punya duit, dia jualan di harga FCA itu berarti dia nggak punya duit, dia cenderung nunggu aja. Sini contohnya di sini nih, ini lagi nggak punya duit nih ya. Nanti kalau udah punya duit mungkin bisa nahan sebelah kiri, bisa di up ke atas, bisa dipungut balik lah istilahnya gitu ya. Cuman mohon maaf aja, Poren sekarang sudah tidak melakukan apa-apa, sudah tidak bergerak sama sekali Poren. Artinya dia tidak mau mungut lagi, cenderung ngejual. Jadi hati-hati aja kalau Poren terus ngejual. Terus kalau ada Poren ngambil lagi, itu kabar gembira teman-teman, karena sekarang si bandar lokal sudah mulai dia pungut ya sama emiten ini ya. Baik, lanjut ke laba. Laba, ayo kita ngelaba. Laba punya emiten kita, teman kita lihat. Loh, kakak ini udah mulai ngaco lagi nih. Enggak lah. Ya, udah mulai ngaco lagi. Sebentar teman-teman ya. Mana sih laba? Belum terdeteksi. Di sini coba lihat. Ya, tunggu sebentar ya. Laba dalam posisi pundacat agak mahal dikit teman-teman di sini ya. Untuk laba ya. Laba ini kemarin udah menyentuh 456 untuk harga pundacatnya, harga standarnya. Ini sedikit agak mahal teman-teman. Lagi koreksi sedikit agak mahal. Coba lihat posisinya seperti apa. Dia akan menyentuh ke 8 berapa ya, 825 berapa 8 sih, 836 ya, 700 ya, 855 lah, 855. Cuman ini juga udah terkonfirmasi mau ke angka segini ya. Cuman ini teman-teman begini teman-teman, dia udah ada pertanda muka arah 836 ya. Cuman hati-hatinya apa, ini si MA10-nya masih di atas candle, artinya lagi downtrend. Apakah ini akan menjadi target setelah penurunan atau saat ini? Maka kita tunggu konfirmasi di 454-nya. Kalau dia cenderung ada pantulan, kemungkinan dia akan ke atas ya. Ini juga ini target udah terpenuhi teman-teman ya, tinggal target selanjutnya aja sini. Ini sebenarnya target kedua, kita tulis target kedua aja ya. Berarti target sunnah ini. Ini target kedua. Kita tulis target kedua. Kita tulis tanggal 18/10/2024. Siapa tahu nanti kejemputnya 2025 gitu kan. Ya, teman-teman, ini targetnya ini kita hapus aja di sini deh. Targetnya udah terselesaikan, misi sudah selesai, semua misi sudah selesai untuk dilaba ya. Teman-teman tunggu koreksi di antara 449. Apakah dia dikasih ke 449 dan ada pantulan? Ingat, ada pantulan atau tidak di antara 454-nya, karena
ini kecenderungan ke bawahnya ada teman-teman, kecenderungan ke bawahnya ada untuk menuju harga wajarnya di angka 44453 ya. Jadi tunggu konfirmasi. Nanti kalau mau up biasanya teman-teman lihat MA10 nya udah mulai di bawah candle ya. Nah, catatan dari saya, Bandar Poren sekarang udah ngambil teman-teman dari tanggal 10 Oktober. Coba lihat 10 Oktober. Kita lihat Poren ada SQ 1,4 miliar atau 26.000 lot. Nah, ini hati-hati, kemarin dia ngejual teman-teman ya, tanggal 17-nya. Dia ngejual, si SQ ngejual ya, si SQ ngejual, cuman ada si AK ngambil, cuma bebarengan nih, si BK, CC, si SQ ngejual, cuman si AK yang ngambil. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak untuk pengambilan, makanya terdeteksinya penjualan. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung dia jualan. Sempat dia ngambil teman-teman dari angka 03 Oktober, cuman sekarang dia sudah mulai ada penurunan. Tinggal sisa barang aja. Kita tunggu konfirmasi di 449-nya apakah bandar, Poren ataupun lokal ngambil lagi, karena kecenderungan ke bawahnya ada untuk menuju ke harga 451-nya ya. Kalau dia dikasih ke angka bawah lagi itu cenderung agak murah. Saya tidak melihat dari fundamental ataupun apapun, cuman ini harap hati-hati, dia cenderung si bandarnya nakal. Nakalnya kenapa? Dia kena suspend terus di FC akan gitu ya. Di beberapa karena ini udah kena suspend juga, ini FC. Mungkin kebelet mau naik kali ya. Nah, tunggu yang paling bawahnya di angka 135 sama di angka berapa nih? 74 ya. Kita tunggu. Tapi selama MA 200 tidak ketebus, artinya dia masih keadaan uptrend ya. Cuma hati-hati aja tembus ke 459-nya. Oke. Catatan dari saya, bandar lokal jualan, Poren ngambil, cuma sekarang tanggal 17 itu jualan. Ya, kita tunggu konfirmasi MA10-nya udah mulai di bawah candle. Target kedua, apakah target yang akan setelah penurunan atau sekarang? Kita nunggu konfirmasi dulu dari candle untuk MA10-nya di bawah candle. Oke. Kita lanjut, ada Bumi, satu lagi Bumi deh. Bumi reshoot ya, Bumi. Ini Bumi saya kawal dari harga 70 teman-teman ya. Kita kawal terus untuk Bumi. Dalam posisi sekarang over ya, artinya kemarin menyentuh harga paling tingginya di angka 146 untuk jangka pendek. Jangka panjang sekarang lagi di harga wajarnya, di harga pundacatnya yaitu di 137, sekarang 146 ya, beda 10 poin lah. Ini kemungkinan akan ke atas, ada kemungkinan teman-teman bisa nyampe ke 226. Cuma sanggup nggak nunggunya teman-teman ya? Sanggup. Untuk 5 tahunan juga masih ada kemungkinan ke angka 214-nya ya. Tapi jangan lama-lama lah teman-teman ya. Mungkin ini kalau dia bisa menembus ke angka 145 menuju ke atas, mungkin dia akan menuju harga tertinggi selama berapa tahun? Dari satu tahun ini, dari 2023 ya, bulan Agustus. Cuman untuk jangka pendeknya ini udah over, artinya teman-teman udah kemahalan kalau beli. Tunggu koreksi teman-teman ya. Tunggu koreksi. Target saya kan cuma 149, ini target keempat, tuh kan, malah ini udah target keempat. Ada ikan bisa menyentuh 162, berarti dia akan melanjutkan ke atas lagi. Kita tunggu koreksinya. Dia sudah konfirmasi mau ke angka 148 ya, karena sudah ada si kepala merah. Ini juga mulai ke atas. MA10-nya udah di bawah candle. Tunggu konfirmasi hari ini apakah akan sampai menyampai ke 160. Kalau kalian pingin istilahnya jangan di swing ya, ini ya, scalping aja. Ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan apapun. Mau rugi mau untung harus keluar ya. Ingat itu. Jangan sampai wah saya beli di atas. Tuh kan udah saya bilang jangan beli di atas. Kalau kalian hobinya swing, tunggu di bawah. Kalau kalian suka dengan Bumi, tunggu di bawah. Pasti dikasih koreksi ya, bisa ke angka 120. Kita nanti tunggu di sana. Bandar lokal sama Poren kompak hari ini ngambil ya. Dia udah ngambil dari tanggal 10 Oktober sama 10 Oktober. Jadi antara Poren sama bandar lokal ini cenderung bekerja sama dengan baik dan betul ya. Kita ke tanggal 17-nya ada Porennya, ada si AK, CC, si AK aja ngambil 28 miliar, CC ngambil 13 miliar, AK ngambil 2 juta lot. Tuh bayangin aja ngambil 2 juta lot. Harus jualan dia nih, kalau nggak jual kecenderungan dia ketika udah ngambil jualan ya, set nih ngambil jualan ya. Makanya hati-hati aja ketika dia break untuk mungkin ke 162 atau ke 161 gitu, sesuai dengan target, dia akan cenderung ke bawah dikit. Iya, mudah-mudahan istilahnya
bisa memberikan koreksi yang baik dan benar ya. Jadi semuanya koreksi, oke lah jualan, cuman pas menuju titik istilahnya titik pantulannya ada akumulasi lagi seperti halnya sini ya. Oke, Bumi, catatan dari saya lagi diakumulasi sama Banda Lokal dan Foreign. Cuman hati-hati untuk jangka pendeknya, dia cenderung koreksi karena sudah over, udah mahal, teman-teman, udah mahal. Jadi kalau kalian jangka panjang masih ada kesempatan ke 209 ya. Ingat berapa poin tuh? 209, lumayan kan? 60 poin ya. Terserah teman-teman tuh ya. Nanti kalau udah mencapai puncak tertinggi, hati-hati rawan koreksi. Ini juga nih lagi menunggu konfirmasi apakah ini akan koreksi atau tidak. Jadi kalau koreksi nanti lihat aja dead cross atau tidak CMA-nya. Dia tunggu di 120-nya. 120 kejebol, tunggu di 106-nya, kejebol lagi bisa ke angka 196-nya ya. Oke, teman-teman, karena kecenderungan dia ke angka bawahnya ada gap gitu aja CMA ya. Nggak jauh-jauh. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang belum dibahas mohon maaf sebenarnya, nanti kita akan bahas lah, apalagi hari Sabtu Minggu kemudian kita akan bahas semuanya lah. Oke teman-teman, ciao ya.